Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana anak Umi? Udah sholat duha atau belum? Nah, jika belum, yuk segera sholat duha ya. Karena kalian tahu kan betapa istimewanya sholat duha itu? Hadis riwayat Tirmizi mengatakan, siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Nah, anak Umi, jangan sampai ketinggalan sholat duhanya ya. Baiklah, video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pelajaran tematik di tema 5 subtema 2, pengalamanku di sekolah. Nah, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Anak-anak Umi, yuk diperhatikan video pembelajarannya ya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran 1. Membuat hiasan vas bunga. Nah, banyak benda di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai hiasan bunga. Hiasan-hiasan tersebut berasal dari bahan alam maupun bahan buatan. Nah, bahan alam merupakan semua bahan yang tersedia di alam. Contohnya ada biji-bijian, dedaunan kering, dan cangkang kerang. Nah, kita dapat membuat vas bunga dengan menggunakan bahan alam ini. Pastinya kita menggunakan lem ya untuk perekat bahan dasar alam ini untuk membentuk menjadi vas bunga. Kemudian kita juga akan belajar tentang mendengar ungkapan permintaan tolong. Nah, ungkapan permintaan tolong diucapkan saat memerlukan bantuan orang lain. Saat meminta tolong kita harus mengatakannya dengan santun ya. Nah, anak-anak Umi, pernahkah kalian mengungkapkan permintaan tolong kalian? Ya, pasti kita membutuhkan bantuan dari teman-teman yang lain ya. Nah, kemudian mengubah satuan ukuran panjang. Ayo ingat kembali hubungan antara satuan panjang meter dan sentimeter berikut. Ya, benar. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, berdasarkan hubungan tersebut, kita dapat mengubah satuan berikut. Misalnya, panjang tali itu adalah 100 cm. Nah, jika diubah menjadi satuan meter, itu berarti 1 meter. Misal lagi, panjang meja 2 meter. Nah, jika kita ubah menjadi sentimeter, itu menjadi 200 cm. Nah, anak-anak Umi sudah paham kan ya? Materi selanjutnya di pembelajaran 2, menjelaskan ungkapan permintaan tolong. Saat meminta tolong, kamu harus mengucapkan permintaan tolong dengan lembut dan santun. Tujuannya agar orang yang dimintai tolong mau membantu dengan senang hati dan seikhlasnya. Kemudian ada pengalaman sila pertama Pancasila di sekolah. Kalian masih ingat kan lambang Pancasila sila pertama? Ya, benar. Lambang Pancasila sila pertama adalah bintang. Nah, pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memohon kepada Tuhan agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Kedua, mengembangkan sikap saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Ketiga, membina kerukunan dengan teman walaupun berbeda agama. Selanjutnya di pembelajaran 2, menulis ungkapan permintaan tolong. Masih ingatkah kamu tentang ungkapan permintaan tolong? Nah, ungkapan permintaan tolong diucapkan saat kamu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, pastinya dalam ungkapan ini ada kata tolong. Harus diucapkan dengan sopan dan lembut. Nah, contohnya, Kakak, bisakah kamu
membantuku mengambilkan pensil itu? Tolong ya Kak. Nah, itu ya, bisa seperti itu. Pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku. Pengukuran dengan alat ukur baku itu menghasilkan hasil yang sama walaupun diukur oleh orang yang berbeda. Perhatikan contoh hasil pengukuran panjang berikut. Nah, kita akan mengukur panjang sapu. Pastinya menggunakan meteran. Nah, kalian masih ingat kan cara mengukurnya? Ya, letakkan ujung sapu itu di angka 0. Nah, kemudian kita lihat ya, akhirnya itu berada di angka berapa. Oh, ternyata panjang sapu ini berada di angka 160 cm. Nah, jadi panjang sapu 160 cm itu sama dengan 1 meter lebih 60 cm. Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi panjang sapu itu tadi 160 cm. Nah, itu sama dengan 1 meter lebih 60 cm. Ya, silakan diperhatikan lagi. Anak-anak Umi, perhatikan hasil pengukuran panjang berikut. Kita akan mengukur panjang bambu. Nah, caranya masih sama ya. Letakkan ujung bambu yang satunya itu berada di angka 0. Dan kita lihat ujung satu bambunya lagi itu berhenti di angka berapa. Oh, ternyata ujung bambunya berhenti di angka 210 cm. Jadi panjang bambu itu sama dengan 210 cm. Nah, itu sama dengan 2 meter lebih 10 cm. Nah, anak-anak Umi, apakah sudah mengerti? Sekarang kita akan membuat vas bunga dari tanah liat. Salah satu bahan alam yang mudah ditemukan di sekitar kita adalah tanah liat. Anak-anak Umi pasti sudah tahu kan bagaimana bentuknya tanah liat itu? Tanah liat dapat dibuat menjadi bahan kerajinan. Tanah liat banyak digunakan karena bahan yang lunak membuat sehingga kita mudah membentuknya. Nah, tanah liat bisa diubah menjadi beberapa benda, contohnya saja vas bunga. Pembelajaran 4. Kerajinan dari daun kelapa. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari karya dari biji-bijian dan tanah liat. Selain kedua bahan alam tersebut, beberapa bagian tumbuhan lain juga dapat dijadikan karya kerajinan. Salah satunya karya kerajinan anyaman dari daun kelapa. Nah, misalnya anyaman itu bisa berbentuk ketupat. Anak-anak Umi pasti pernah kan melihat ketupat yang biasanya ada saat hari raya. Nah, materi selanjutnya pengukuran panjang dengan alat ukur baku. Pengukuran dengan alat ukur baku selalu sama. Kita dapat menuliskan hasil pengukuran dalam satuan meter ataupun sentimeter. Perhatikan pengukuran panjang dahan berikut dengan menggunakan meteran dan penggaris. Nah, jika diukur menggunakan penggaris, panjang dahan sama dengan 4 kali 30 cm. Jadi hasilnya adalah 120 cm. Dan jika diukur menggunakan meteran, maka panjang dahan itu sama dengan 1 meter lebih 20 cm. Jadi 120 cm itu sama dengan 1 meter lebih 20 cm. Nah, materi selanjutnya adalah tentang membaca puisi. Saat membaca puisi, kamu harus memahami makna dari setiap kata di dalam puisi tersebut. Kamu juga perlu memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Nah, sekarang di pembelajaran 5.
tentang pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, kalian masih ingat lambang dari Pancasila sila kedua? Ya, benar. Lambangnya adalah rantai. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk menyayangi sesama manusia, termasuk menyanyi dan menghormati guru dan teman. Berikut contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Yang pertama, memperhatikan saat guru mengajar di kelas. Kedua, ikut memberi sumbangan untuk petugas sekolah yang sakit. Kemudian kita bisa juga menilai pembacaan puisi. Kamu dapat menilai pembacaan puisi dengan cara memberikan tanggapan dan saran. Saran berfungsi untuk membantu temanmu agar lebih baik dalam membaca puisi. Kita masuk ke pembelajaran 6, menunjukkan makna kata pada puisi. Setiap kata-kata dalam puisi memiliki makna atau arti. Untuk mengetahui makna kata, kamu dapat mengetahuinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa juga bertanya kepada guru dan orang tuamu. Nah, sekarang kita masuk ke pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Nah, iya anak-anak kami pintar. Lambang Pancasila sila ketiga itu adalah pohon beringin. Sila ketiga mengajarkan kita untuk mencintai tanah air Indonesia. Sikap cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan beberapa cara. Misalnya, 1. Menggunakan produk buatan dalam negeri. 2. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. 3. Mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia. Dan keempat, bekerja sama membersihkan ruangan kelas. Nah, ini contoh sikap pengamalan sila Pancasila ketiga. Bekerja sama membersihkan ruang kelas. Anak-anak Umi pasti pernah kan ya melaksanakan kerjasama membersihkan ruang kelas. Nah, materi selanjutnya mengukur panjang anggota tubuh. Sebelumnya kita sudah mengukur panjang berbagai benda. Nah, kita juga dapat mengukur panjang beberapa bagian tubuh. Misalnya tinggi badan. Nah, anak-anak Umi di sekolah kita pernah ya melaksanakan pengukuran tinggi badan. Panjang lengan. Nah, biasanya panjang lengan ini diukur ketika kita akan membuat baju oleh tukang jahit. Kemudian ada lingkar kepala. Lingkar kepala biasanya itu ketika kita akan membuat peci atau topi. Nah, anak-anak Umi, apakah kalian sudah mengerti dengan materi pembelajaran kita di subtema 2 kali ini? Nah, jika tidak mengerti bisa tanya ke Umi langsung ya. Silakan japri ke WhatsApp Umi. Anak-anak Umi selalu semangat belajar, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa beribadah. Nah, itulah materi kita hari ini. Nah, jazakallah khairan kasiron. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.